Istilah pohon Sidratul Muntaha mungkin telah banyak diketahui sebagian orang, khususnya umat Muslim. Keberadaannya sendiri pernah digambarkan Nabi Muhammad SAW ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Istimewanya, hanya Rasulullah SAW yang mampu memasuki Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril sendiri selaku pendamping Rasulullah SAW tidak diperkenankan memasukinya. Dalam Al-Quran istilah sidr atau sidrah disebutkan dalam 4 ayat, yakni surat Saba 34, ayat 16 dengan makna pohon bidara, surat Al-Waqiah 56, ayat 28 dengan makna pohon bidara yang tidak berduri, serta surat An-Najm 53, ayat 14 dan 16 yang juga bermakna pohon. Namun dalam surat An-Najm ayat 14, istilah Sidratul Muntaha disebutkan secara eksplisit, sungguh dia, Nabi Muhammad, benar-benar telah melihatnya, Jibril dalam rupa yang asli, pada waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha, Quran Surah An-Najm 53, ayat 13-14. Seperti digambarkan dalam ayat di atas, Sidratul Muntaha merupakan tempat di mana Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Dijelaskan dalam salah satu hadis, saat di Sidratul Muntaha, rupa asli malaikat Jibril memiliki 6 sayap. Dari bulu-bulunya, ia mengibaskan butiran-butiran yakut dan permata. Kemudian, keberadaan Sidratul Muntaha sendiri berada di dekat surga, sebagaimana ayat, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nabi Muhammad melihat Jibril, ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Quran Surah An-Najm 53, ayat 13-14. Dijelaskan para ulama, maksud sesuatu yang melingkupi di atas adalah cahaya. Demikian sebagaimana yang digambarkan hadis berikut. Ketika dimirajkan ke langit, aku dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Kemudian aku melihat cahaya yang agung. Daun-daun Sidratul Muntaha itu seperti kuping-kuping gajah dan buah-buahnya seperti kendi besar. Di sana ada 4 sungai yang dari akarnya keluar 2 sungai luar dan 2 sungai dalam. Saat itu aku bertanya, apa ini? Kemudian Jibril menjawab, 2 sungai dalam adalah 2 sungai di surga. Sedangkan 2 sungai luar adalah sungai Nil dan Eufrat. Hadis riwayat Ahmad. Dinamakan Sidratul Muntaha karena tempat pohon merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi dan yang turun dari langit. Pangkalnya yang turun dan naik tersebut berada di Sidratul Muntaha. Dinamakan Sidratul Muntaha juga karena menjadi pohon tempat terakhirnya arwah para syuhada yang senantiasa mendapat karunia rezeki Allah. Pohon tersebut berada di atas langit ketujuh, di sebelah kanan arasi, dengan daun-daun seperti kuping-kuping gajah, buah-buahnya seperti kendi besar, dahan-dahannya berupa mutiara, yakut, dan zabarjad. Tafsir Muqatil bin Sulaiman, Juz 4, 160. Selain itu, juga tersembur sebuah pegas di bawah pohon itu. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa pegas tersebut itu bernama Salsabil. Ini adalah sumber dari 2 air. Satu adalah Kautsar atau kelimpahan, yang lain adalah Rahma atau rahmat. Kedua sungai mengalir sebelum gerbang Garden. Musim semi Salsabil adalah sumber dari perairan ini. Setiap daunnya ditempati malaikat yang selalu berzikir pada Allah, sehingga Sidratul Muntaha layak disebut puncak ketinggian yang diketahui makhluk. Itu pun hanya Rasulullah SAW yang mengetahuinya. Sampai-sampai malaikat Jibril pun tidak bisa memasukinya. Demikian seperti yang diakui Jibril sendiri. Aku tidak bisa melewati tempat ini. Tidak ada satupun yang diperintah melewati tempat ini kecuali engkau. Setibanya di Sidratul Muntaha, salam yang terucap dari lisan Rasulullah SAW adalah At-Tahiyatul Mubarakatus Sholawatulillah. Dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lagi oleh Rasulullah SAW, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Bacaan inilah yang hingga sekarang menjadi bacaan tahiyat solat kita selaku umat Rasulullah SAW. Tafsir Az-Zamarkandi, Juz 1, 189. Dikisahkan pula oleh Rasulullah SAW, di sana aku disuguhi 2 gelas minuman. Yang satu berisi susu, yang satu berisi khamr. Keduanya ditawarkan kepadaku. Dan aku memilih susu. Disampaikan kepadaku, engkau sudah benar. Melaluimu, Allah telah menempatkan umatmu sesuai fitrah. Di sana pula Rasulullah SAW mendapat perintah sholat 50 waktu yang diusulkan Nabi Musa alaihissalam, kemudian dikurangi, hingga akhirnya ditetapkan 5 waktu.
Meski hanya 5 waktu, tetapi keutamaan dan keunggulannya menandingi 50 waktu. Tafsir Yahya bin Salam, Juz 1, 104. Menurut kisah Qabil Akbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon Sidrat Al-Muntaha di bawah Arsy, dengan jumlah daun yang sama banyaknya seperti jumlah makhluk ciptaannya. Apabila telah gugur salah satu daunnya, maka itu bisa menjadi pertanda ajal. Makhluk yang tertulis di dalamnya segera datang. Kisah daun pohon Sidratul Muntaha dan pertanda ajal. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kutipan tersebut mungkin sudah sering didengar. Meski demikian, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang yang mengetahui waktu atau datangnya ajal makhluknya. Berbicara terkait kematian, kerap muncul kisah pohon Sidrat Al-Muntaha yang diciptakan sebagai penanda akhir hidup makhluk-makhluknya. Tentang jumlah daun Sidratul Muntaha, cukup banyak riwayat yang menyebutkan banyaknya sama seperti jumlah bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Apabila seorang makhluk telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari dari waktu yang diputuskan. Setelah itu, maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut Israel, dan dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis di daun tersebut. Itulah ulasan tentang Sidratul Muntaha dalam hadis-hadis, dan tentang Isra Miraj. Hal tersebut hanyalah berupa gambaran atau metafora, sebatas yang dapat diungkapkan dengan kata-kata. Hakikatnya hanya Allah yang Maha Tahu. Kita hanya mendapat kabar dari Nabi Muhammad SAW yang benar-benar telah sampai ke sana, dan telah menyaksikan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hanya dengan keimanan sajalah kita mempercayai tentang Sidrat Al-Muntaha. Selebihnya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari uraian di atas dapat kita bayangkan jika tempat ini benar-benar indah dan suci karena malaikat Jibril pun tidak bisa memasukinya.